Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat, selalu bahagia, selalu semangat, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, selamat pagi, sore, siang, dan malam buat teman-temanku seluruh Indonesia. Makasih banget yang udah klik video ini, wajib nonton sampai akhir ya. Dan di video kali ini aku akan ngebahas masalah rekam jejak pinjaman online kita apakah benar terdeteksi BI checking, dan apakah jika terdeteksi BI checking akan mempengaruhi apabila suatu saat kita akan mengadakan atau mengajukan pinjaman baru pada lembaga keuangan bank. So, wajib banget kalian tonton video ini sampai selesai ya, jangan di skip, karena kita akan ngebahas banyak banget tentang BI checking dari rekam jejak pinjaman online yang gagal bayar. Jika rekam jejak pinjaman kita di aplikasi pinjol ini jelek, terus kita pernah gagal bayar, dikatakanlah walaupun memang kita mengikuti proses atau prosedur yang dijalankan perusahaan dan ketentuan OJK, tetap saja rekam jejak kita misalnya udah jelek gitu. Lantas apakah ini bisa mempengaruhi apabila kita ingin mengajukan pinjaman ke bank? Ini bisa saya katakan mempengaruhi, dan bisa juga saya jawab sebagai tidak mempengaruhi. Karena kenapa? Biasanya untuk bank-bank tertentu memang mereka memperhatikan hal yang mendetail seperti rekam jejak kita, pinjaman kita di leasing atau di lembaga-lembaga keuangan lainnya. Untuk lembaga-lembaga perbankan yang memang pemeriksaan BI checkingnya itu lebih detail, ini biasanya adalah bank-bank baru, termasuk perbankan syariah yang udah banyak juga ya yang aktif di daerah-daerah. Ini biasanya memang mempengaruhi apabila kalian mau mengajukan pinjaman ke bank tersebut. Tetapi jika kalian mengajukan pinjaman ke bank konvensional seperti BRI atau Mandiri, ini enggak berpengaruh kalau menurut saya, karena pernah ada cerita atau pernah ada pengalaman dari kenalan saya juga. Dia juga pernah gagal bayar di salah satu pinjaman online yang legal, tapi dia bisa jebol mengajukan pinjaman ke bank konvensional. Ya karena memang secara logikanya aja ya, kita mengajukan pinjaman ke lembaga perbankan yang ada di daerah tempat tinggal kita, otomatis mereka melalui jalur survei, mereka juga memegang jaminan seperti surat berharga, surat kendaraan, atau sertifikat tempat tinggal. Jadi ya nggak ada alasan juga cuman karena jejak pinjaman kita yang hanya sekedar 1 juta sampai 5 juta di aplikasi pinjaman online yang letaknya juga kantornya entah barantah di mana, kita juga nggak tahu kan, namanya juga online kan. Jadi itu nggak mempengaruhi kalau menurut saya. Dan ini pun juga sudah terbukti karena kenalan saya sendiri pernah mengajukan pinjaman ke bank konvensional dengan rekam jejak yang seperti tadi ya. Bahkan ini nggak sama sekali digubris gitu sama pihak banknya, malahan udah oke, berkasnya lolos, besok kita wawancara, terus hari berikutnya pencairan. Jadi ya nggak usah terlalu mengkhawatirkan hal-hal yang belum tentu kebenaran. Nah, dari sebuah pengalaman yang tadi udah aku sharing ke kalian, itu artinya rekam jejak pinjaman online kita yang memang ya secara prosedurnya itu tercatat di BI checking, tetapi ini nggak begitu berpengaruh pada proses pengajuan pinjaman ke bank. Karena realistisnya aja kita mengajukan pinjaman ke bank itu, selain memang daripada catatan pinjaman kita bertransaksi pada lembaga keuangan yang lain ataupun lembaga keuangan yang bersangkutan memang harus bersih, kita juga memiliki sebuah usaha, dan kita juga memiliki sebuah jaminan yang akan dijadikan sebagai jaminan dan bahan pegangan oleh perusahaan perbankan. Nah, rekam jejak yang udah kita tinggalin pada perusahaan fintech legal, saya bicara yang legal aja ya, saya nggak mau bicara yang ilegal, karena
Kalau yang ilegal ini memang nggak bakalan ada pengaruhnya sama sekali, dia nggak ngenain BI checking kita. Ya ibaratnya tuh asal lu kuat aja berantem sama DC-nya, asal lu bisa menebalkan mental lu aja setebal tembok dan sekuat baja, udahlah kalah lah itu DC-nya. Tapi ya kalau kalian orangnya lemah, sekali dihantam sama kata-kata mereka yang super super duper menakutkan itu, ya kalian akan kena mental. Tapi ya kita bicara lagi ke sistem BI checkingnya ini. So kalaupun memang ya terjejak atau terdeteksi di pengecekan BI checking, ini nggak akan begitu mempengaruhi skor kredit kalian di maka dari itu di awal tadi udah saya jelasin bahwasanya ajukanlah pinjaman bank kepada bank-bank konvensional yang sudah senior. Kita anggap senior lah ya, seperti BRI, Mandiri, BNI itu senior. Karena memang mereka biasanya proses pengkajiannya itu melalui rekam jejak pinjaman kita di lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank, seperti listing dan riwayat pinjaman kita pada bank-bank yang sebelumnya jika memang ada. Tapi jika belum ada, mereka pun juga melihat. Itulah gunanya survei lokasi, survei tempat usaha, survei tempat tinggal, bahkan penilaian nilai jaminan. Jadi mereka juga akan melihat ke situ. Dia nggak begitu berpengaruh sih kalau menurut aku riwayat dari pinjaman online gitu kan. Ini kan ibaratnya tuh masih terlalu lucu. Lagi pula perbankan mana sih di Indonesia ini yang tidak memiliki target, baik itu target bulanan maupun target tahunan. So jika memang di depan mata mereka ada berkas yang bagus, melengkapi persyaratan, BI checkingnya bagus ya, under si riwayat pinjaman online ini tadi, jaminannya masuk, dilihat dari survei usahanya bagus juga, memadai, penghasilannya juga menjanjikan. Why? Mengapa mereka harus menolak hanya cuman gara-gara pinjaman online 3 juta, 2 juta, sampai atau maksimal 5 juta? Ini nggak bakal berpengaruh kalau menurut saya. Dan ya, alasannya satu hal yang paling menguatkan, yaitu mereka kan tinggalnya di daerah yang sama. Mereka sudah survei lokasi, mereka sudah lihat jaminannya. Apalagi? Oke teman-teman, untuk episode kali ini cukup sampai di sini aja dulu. Next kita akan ngebahas masalah-masalah lain yang bersangkutan dengan aplikasi pinjaman online, baik yang legal maupun yang ilegal. Sebenarnya yang paling menarik membahas ini masalah yang ilegal, karena selain memang kita ngebahas masalah mental yang breakdance, kita juga ngebahas masalah trik-trik jitu, seperti apa menghadapi ancaman-ancaman serta teror-teror dari debt collector, perusahaan fintech ilegal. Oke, dengan tidak bosannya aku selalu meminta dukungan untuk teman-teman seluruh Indonesia. Jangan lupa dukung channel YouTube aku dengan cara like, share, and subscribe. Terus tonton juga videonya sampai habis. See you next time and see you next video. Bye.